Ya, belum selesai kekhawatiran global terhadap virus corona varian Delta, kehadiran varian Lambda kini menambah panjang daftar varian COVID-19 yang beredar di dunia saat ini. Varian ini menjadi perhatian karena memiliki beberapa mutasi virus corona. Seperti apa? Lebih lengkapnya kita simak bersama dalam sequel baru mutan corona. Pada 14 Juni 2021, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengumumkan varian virus corona jenis baru bernama Lambda dalam daftar Variant of Interest atau VOI. Menurut WHO, varian Lambda awalnya terdeteksi di Peru pada Agustus 2020, di mana hingga April ini setidaknya ada 81% kasus tersebut yang merupakan varian Lambda. Nah, sejak ditemukan di Peru, varian ini dilaporkan telah meluas ke setidaknya 29 negara, di mana mayoritasnya adalah negara Amerika Latin. Misal saja di Argentina, varian Lambda ini telah berkontribusi terhadap peningkatan kasus mencapai 37%, dan di Chili dalam 60 hari terakhir sekitar 32%. Kemudian hingga saat ini sudah sampai ke Inggris. Tercatat sudah ada 6 kasus positif yang terjangkit dari varian Lambda ini. Nah, fakta berikutnya yang perlu kita waspadai adalah ada beberapa gejala. Antara lain yaitu suhu tinggi, batuk-batuk, hingga hilangnya indera penciuman dan rasa. Berdasarkan hasil deteksi, orang yang terinfeksi dari varian Lambda ini setidaknya mengalami satu dari gejala tersebut. Nah, sejauh ini WHO telah memperingatkan varian Lambda membawa sejumlah mutasi. Ada dugaan terkait implikasi fenotipik seperti potensi peningkatan penularan atau kemungkinan peningkatan resistensi terhadap vaksin. Sehingga di sini timbul lagi pertanyaan, apakah kehadiran varian Lambda ini bisa dilawan dengan vaksin yang ada? Nampaknya belum ada jawaban soal itu, sebab WHO mengatakan dibutuhkan studi lebih lanjut untuk memvalidasi efektivitas vaksin yang berkelanjutan. Nah, saat ini semakin banyaknya kasus infeksi COVID-19 juga membuat terjadinya berbagai perubahan pada struktur virus penyebab COVID-19. Hal ini pun akhirnya menyebabkan berbagai varian baru dari COVID-19 yang juga muncul. Kita lihat jenis-jenis lainnya yang masuk dalam daftar Variant of Interest WHO. Mulai dari varian Alpha atau virus B117 yang pertama kali muncul di Inggris. Pada awal Februari, varian ini kita tahu sempat memicu gelombang ketiga penyebaran di sana dengan lonjakan kasus hingga 96%. Selain itu, varian ini juga terbukti lebih cepat menular dan 30 hingga 70% lebih mematikan daripada virus corona yang ditemukan di Wuhan, China. Berikutnya ada varian Beta atau virus B1351. Ini pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada awal Oktober 2020, di mana varian ini juga dilaporkan telah menyebar ke 80 negara dan juga membawa mutasi yang disebut dengan E484K. Nah, mutasi ini dapat berdampak pada sistem kekebalan seseorang. Kemudian varian Gamma atau P1 ini juga diyakini muncul pada pertengahan November 2020 di Brazil dan saat ini juga menyebar luas sampai ke Amerika Serikat. Dan yang terakhir, yang saat ini juga menjadi kekhawatiran kita bersama adalah varian Delta atau B16172. Awalnya menyebar pada bulan Oktober di India dan memicu gelombang kedua penyebaran di sana, di mana varian ini juga sangat cepat menyebar. Hingga saat ini ada 80 negara termasuk Indonesia. Nah, transmisi dari varian Delta ini 40 hingga 50% lebih mudah menular ketimbang varian Alpha yang ada di Inggris. Ini berdasarkan hasil tracing di Australia terkait kasus positif varian Delta di pusat perbelanjaan, di mana penularannya disebut terjadi dengan sekedar berpapasan saja. Nah, selain itu dari varian Delta ini sekarang ditemukan lagi di India varian baru bernama Delta Plus atau virus AY.1. Perbedaan dengan Delta adalah Delta Plus memiliki mutasi yang terlihat pada varian Beta yang ada di Afrika Selatan, di mana varian Delta Plus ini juga disebut lebih kebal terhadap vaksin dan terapi obat. Lantas, apakah vaksin COVID-19 efektif terhadap varian-varian baru ini? Kita lihat bersama di slide berikutnya. Perlu diketahui dari seluruh jenis vaksin yang beredar saat ini tidak semua negara menggunakan vaksin tersebut sehingga persentase efektivitasnya hanya tersedia di beberapa varian. Pertama, vaksin AstraZeneca. Dari suntikan 2 dosis vaksin ini kita lihat efektivitasnya mampu melawan varian Alpha sekitar 75%, lalu kemudian 86% juga efektif terhadap simptom para pasien yang dirawat inap dan tidak ada kematian yang ditimbulkan ketika disuntikan AstraZeneca.
Lalu kemudian varian Beta 10,4% efektif, terbilang lebih kecil, dan selanjutnya varian Delta ini 92% efektif terhadap pasien yang dirawat inap dan juga menghindari resiko kematian. Nah, yang kedua ada vaksin Pfizer produksi BioNTech. Ini juga terbukti cukup ampuh untuk varian Alpha, 92% efektif, lalu kemudian varian Delta ini juga 79% efektif dalam melawan varian Delta dan 96% efektif terhadap gejala untuk para pasien yang dirawat ketika terjangkit virus Delta ini. Kemudian di slide berikutnya, vaksin 1 dosis Johnson & Johnson ini juga terbukti 64% efektif melawan varian Beta, lalu efikasi vaksin Novavax juga disebut 50% efektif dalam melawan varian Beta dan 86% ini juga efektif menangkal varian Alpha. Dan selanjutnya vaksin buatan China Sinovac yang kita gunakan juga di sini ada 75% efektif terhadap varian Gamma dan juga sekitar 50% ini mampu melawan gejala terhadap infeksi simptomatik varian Gamma. Sementara itu vaksin Sinovac juga diklaim masih efektif melawan varian Delta meski tidak memberikan perlindungan 100%, tapi vaksin Sinovac juga dapat mengurangi gejala infeksi dan mencegah resiko kematian. Nah, itu dia, meski program vaksinasi telah dijalankan, situasi pandemi saat ini memang semakin diperparah akibat munculnya varian atau mutasi baru virus corona. Jadi jangan sampai lengah dan tetap lakukan protokol kesehatan yang ketat.